Jadi pakai alat ini luar biasa ya. Tadi aja saya baru terapi orang stroke 2 orang. Ini tapi untungnya masih baru seminggu 2 minggu. Jadi kalau stroke itu kan kalau semakin cepat penanganannya dia akan lebih mudah ya. Dari nggak bisa jalan, digotong sama anaknya, terapi kedua tadi udah bisa jalan sendiri, udah bisa berdiri tegak, jalan pelan-pelan. Tapi masih dipegangin ya. Tapi dari 2 kali terapi ini udah luar biasa perkembangan. Nah, sedikit sharing tentang alat ini. Jadi alat ini nih kalau menurut saya ya, saya lihat ada 2 pengobatan ya. Jadi pengobatan hulu dan pengobatan hilir. Jadi untuk lebih memahami, contohnya seperti gini Pak. Jadi kalau kita di rumah ada genteng yang bocor, itu kan kena sofa ya. Nah ini solusinya kan ada 2, geser sofanya atau benerin gentengnya kan gitu. Nah kalau nggak sempet biasanya orang geser sofanya. Tapi kalau tiap hari kita geser sofa kan nggak mungkin juga. Nah kalau sempet kita bisa benerin gentengnya. Dan di alat ini bisa dua-duanya Pak. Geser sofanya bisa, benerin gentengnya juga bisa. Nah caranya seperti apa? Caranya untuk benerin genteng kita lakukan basic blow. Jadi basic blow itu yang di meridian tadi seperti Pak Peter sampaikan. Jadi kalau akarnya udah ada solusinya, kita nggak usah geser sofa lagi. Nah, tapi kalau nggak sempat ya kita geser sofa dulu. Itu seperti itu. Jadi basic blow itu wajib dilakukan, habis itu ke titik yang dituju yang disakit. Itu seperti itu. Itu sekalian menjawab pertanyaan yang tadi ya. Misalkan langsung ke titik yang ada benjolannya gimana gitu ya. Itu seperti itu. Intinya kalau organ kita itu seimbang, nggak mungkin muncul benjolan, Pak. Nggak mungkin muncul benjolan. Jadi kalau ada muncul benjolan, berarti ada organ kita yang nggak seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan organ, paling gampang kita lakukan basic blow. Apapun penyakitnya. Itu seperti itu. Nah, itu gambaran ininya ya, gambaran umumnya seperti itu. Jadi, setelah saya lakukan terapi dengan alat ini, memang tiap hari ini mujizat kayak sulapan. Tiap hari kayak sulapan. Jadi banyak orang-orang yang kaget, kok bisa. Tangan ada yang kemarin malam itu selama dari tahun 2009 ya. Tangan nggak bisa naik. Memang itu luar biasa lama ya, 10 tahun lebih. Jadi yang kita udah tanganin paling baru setahun, 2 tahun sekali terapi. Jadi tangan itu udah nggak bisa naik. Tapi dengan sekali terapi dia udah bisa naik setengah. Itu bayangin Pak, otot udah terdiam selama 10 tahun. Bisa kita dengan alat Titera ini. Nah, dianya sendiri juga heran, saya juga heran juga. Tiap hari saya heran dengan alat ini. Nah, kok bisa? Nah, kalau untuk Bapak Ibu, saya bisa, kalau boleh saya sarankan ya, kalau yang udah punya alhamdulillah ya. Kalau yang belum punya harus punya ini. Ini alat wajib yang harus ada di rumah. Jadi untuk kebutuhan mendadak, untuk P3K, untuk dokter pribadi sangat efektif. Jadi kita nggak usah belajar tentang titik-titik akupuntur, istilahnya dengan cara bodohnya aja ya. Kita blow daerah mana yang terasa sakit, nah disitulah yang bermasalah. Nah, tapi nanti sejalannya, sambil jalan kita belajar namanya basic blow. Dan itu sangat mudah sekali Pak. Setiap orang bisa ya, anak-anak kecil pun bisa istilahnya ya, kalau untuk ngeblow kayak gitu yang ada urutannya semua orang bisa. Jadi kita nggak usah sekolah 5 tahun, 10 tahun untuk akupuntur, nggak usah. Nah, dengan alat ini udah sangat memudahkan kita untuk menjaga badan kita dan keluarga. Ya, sangat efektif sekali. Gitu Pak Peter, mungkin kalau ada pertanyaan. Tadi dari Pak siapa? Dari Pak Abah tadi untuk menurunkan berat badan. Berat badan itu hubungannya sama metabolisme Pak. Ya. Metabolisme itu kalau mau gentengnya yang kita benerin itu fungsi livernya Pak. Ya, fungsi livernya itu kalau kita udah seimbang, itu orang kalau udah seimbang fungsi livernya itu gampang gemuk, gampang kurus. Nah, ada orang yang livernya nggak seimbang, itu susah gemuk, gampang kurus. Ada yang susah kurus, gampang gemuk. Nah, Bapak nanti lakukan aja basic blow dulu. Nah, nanti kan ada titik-titiknya tuh Pak. Bisa scanning sendiri atau mungkin lihat gambarnya, coba cari titik livernya. Kalau misalkan belum tahu, Bapak scanning di belakang ini, minta tolong siapa gitu ya, titik yang paling sakit di situ di blow. Nah, sambil nanti diperbaiki dari pola makan sama pola pola hidupnya. Jadi Bapak bisa stop setelah makan setelah jam 7 malam, jangan makan berat ya. Jadi dikurangi itu karena jam 7 sampai jam 9 malam itu asam lambung paling sedikit produksinya. Jadi kalau kita makan di jam segitu, itu nggak akan tercerna dengan sempurna. Nah, wajib makan itu sarapan jam 7 sampai jam 9 pagi malah wajib sarapan. Karena jam 7 sampai jam 9 pagi itu asam lambung lagi produksi paling banyak.
Nah, kita itu wajib sarapan. Nah, tapi setelah jam 7 malam kebalikannya, Pak. Jangan makan berat. Makan makanan yang ringan aja seperti jus, buah dan segala macam. Yes. Nah, ditambah lagi, Pak. Nanti kalau udah berat badannya semakin naik, otomatis kebutuhan air kan semakin banyak, Pak. Nanti dikalikan aja 35 mili kalikan berat badan. Jadi kalau berat badan kita 100 kilo ya 3,5 liter minimal kebutuhan airnya. Ya. Itu Pak Abah. Ya, satu lagi Pak, satu lagi. Jadi kaki saya itu udah di USG, ternyata ada penyempitan di kaki. Ya. Pada pembuluh darah, di pembuluh darah ada penyempitan pembuluh darah di kaki. Ya. Ada. Itu juga apa sama gitu di tempat yang penyempitannya di pembuluh darah kaki. Hingga Ya. pincang jalan kaki. Itu Bapak nanti bisa blow di belakang, di pinggang dulu, Pak. Oh, di pinggang dulu. Di pinggang dulu. Nah, Bapak blow di situ. Bapak bisa scanning di belakang itu bisa dipastikan pinggang di belakang itu masih sakit. Ya. Tapi ada pen, ada pen 4. Saya udah dioperasi saraf penjepit, ada pen 4. Oh, udah ada pakai pen ya? Ya, pen ada 4 di belakang di punggung itu. Oh, ya. Nah, nanti kalau untuk ada pennya itu cuman bisa dilewatin aja, Pak. Jadi jangan difokusin. Jangan dikenakan ya pennya ya. Nah, nanti kalau untuk mengurangi rasa nyeri di kaki, Bapak bisa langsung blow di kakinya. Penyempitan ya. itu sangat efektif ya. Dengan alat ini sangat efektif sekali untuk penyempitan, penyumbatan dan peradangan. Langsung di kakinya nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau untuk di belakang nanti Bapak tinggal lewatin aja. Tapi jangan di blow. Jangan difokusin maksudnya ya. Ya, terima kasih ya sambil kita latihan kan, saya baru ini alatnya baru 2 hari 2 malam. Wah, mantap. Ya. Tambah sehat Pak Abah. Ya, makasih. Mantap Pak Abah. Ya. Ya. Tanya lagi Pak. Ya, silakan. Siapa lagi? Tadi kan Heru. Oh ya Pak Heru. Ya. Kalau ada besinya pennya itu, kalau misalnya nggak sengaja kena, bagaimana akibatnya Pak? Oh, nggak apa-apa Pak. Itu dilewatin aja. Sekedar lewat nggak apa-apa, tapi Bapak jangan berhenti lama di situ. Jadi akibatnya apa Pak kalau kena lama gitu Pak? Gimana Pak? Akibatnya misalnya kalau kena. Itu kan ada ini Pak, ada transfer panas di situ nanti ya. Jadi nanti pennya bisa ikut panas dan segala macam, malah jadinya malah nyeri. Ya kalau pen juga nggak boleh terlalu panas, nggak juga boleh terlalu dingin juga. Jadi orang kalau udah kena pen, jangankan kena panas, kena dingin pun juga nyeri rasanya. Iya. Terus yang kedua, tanya lagi Pak, bagaimana caranya dapat seperti manual book untuk kita bisa mengoperasikan itu, misalnya bisa kita lihat untuk yang sakit diabetes itu ini, yang sakit ini, gimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, itu salah satu kelebihan ini Pak dari Prev ini. Jadi kita dapat alatnya, juga dapat manual booknya juga ada di PDF. Semua udah lengkap, semua penyakit udah ada. Nggak ada Pak, videonya, manual booknya Pak. Gimana Pak? Manual booknya nggak ada. Oh, nanti dikirim ini Pak. Nanti dikirimin lewat PDF Pak. Nanti Bapak bisa menghubungi yang ini Pak, yang mengenalkan alat ini ke Bapak nanti bisa, atau nanti bisa WA Pak Yona juga bisa. Oke. Ya Pak, nanti dibantu ya Pak. Silakan Bapak bisa hubungi orang yang memperkenalkan ini ya, atau nanti Bapak WA ke Pak Yona ya Pak. Oke. Nah, tapi teman-teman ini diperkenalkan oleh siapa Pak? Ya. Pak Sigit Pak. Oh Pak Sigit, Semarang ya Pak? Iya. Ya, baik. Oke. Sigit Semarang, baik. Nah. Ya. Jadi teman-teman ini pada prinsipnya kalau kita nggak ada PDF pun juga jangan takut salah ya teman-teman ya. Karena alat ini itu tidak berbahaya teman-teman ya. Beda sama tusuk jarum. Ya kalau tusuk jarum kita salah gitu posisi, nah itu kan bisa fatal gitu kan ya. Nah jadi alat ini tuh mudah kok digunakan oleh semua orang. Kalau di titik belakang juga meridian kita di blow ya, itu hampir semua titik syarafnya kena. Ya, hanya memang buku PDF itu untuk lebih menajamkan aja teman-teman ya, menajamkan, mengefektifkan dan mempercepat hasilnya. Ya itu ya teman-teman ya. Baik, nanti dikirim ya Pak Heru ya. Oke, ada lagi teman-teman? Nanti buat Bapak Ibu yang yang sudah bergabung tetapi belum masuk dalam grup. Halo Pak.
buat Bapak Ibu yang sudah memiliki alat ini tetapi belum bergabung dalam grup WA, bisa minta kepada orang yang memperkenalkan untuk bisa dimasukkan dalam grup WA. Ya, Di situ nanti akan ada banyak edukasi, ya. ya. Oke, ya silakan. Tadi ada yang bertanya, silakan. Pak Arifin atau siapa nih? Halo, halo. Ya Pak Arifin, silakan Pak. Ya, Pak Peter. Mau nanya nih, kalau untuk yang stroke itu yang tangannya udah kaku, itu di blow-nya di arah mana, Pak? Ya, silakan Pak Dedi. Oke, kalau untuk ke tangan langsung ke ini Pak, ke telapak tangan, ke mana? Ke siku, ya. Telapak tangan nanti bolak-balik, siku sama ketiak, ketek ya, ketiak ya. Nah, nanti Bapak bisa blow semuanya dari. Jadi ada dua teknik ya, teknik yang diputar kalau di tangan, nanti Bapak bisa scanning juga di tangannya, semua. Intinya panasin semua tangannya Pak. Nah, nanti ada titik-titik yang paling sakit, biasanya kalau di telapak tangannya itu. Terus nanti Bapak coba misalkan tangan nggak bisa megang ini. Nah, sambil di blow, ya, bentar. Hilang Pak Di suaranya. blow Pak. nanti sambil di blow sambil dimekarin pelan-pelan. Oh, Tangan sambil nggak bisa lurus, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Sambil dilatih dimekarin gini ya, sambil Pak? kita blow. Nah, sambil dilatih ya. betul Pak. sekali Pak. Ya. Iya. Itu seperti itu. Nah, tapi sebelumnya lakukan basic blow dulu, Pak. Habis basic blow langsung ke tangan, intinya lebih difokusin ke ketiak, ke siku sama di telapak tangannya. Ya, siku atau di lipatan Itu, Bu. lengan dalam Pak Dedi? Di siku apa lipatan lengan dalam? Bentar, suaranya kecil banget. Oh. Di bagian Bentar, siku, Pak, Pak? suaranya kecil sekali. Oh ya. Di bagian siku atau di bagian lipatan lengan dalam, Pak Dedi? Bentar, suaranya kecil sekali, bentar. Oh iya, ya. Oke, gimana Pak? Gimana, Pak? Pak Arifin tadi jelas ya Pak. Jadi lakukan basic blow dulu Pak. Jadi kalau basic blow Oke. itu mulai dari meridian belakang ya, kemudian limpatiknya, setelah itu baru yang bagian tubuh yang bermasalah Pak Arifin. Ya, kalau untuk tangannya Pak, tambahan lagi. Jadi siku luar dalam, Pak. Oh, luar dalam. Ya, ya. Luar Pak. dalam, telapak tangan juga luar dalam. Oh, ya, sama ketiak ya Pak. Ya, untuk ketiak ini juga nanti di sebelah bahunya juga nanti dianu. Oh. Nah, kalau tangan nggak bisa naik ke atas, ya. nanti Bapak bisa ini Pak, bisa dibelikat di belakang itu. Oh, belikat juga ya Pak ya, belikat belakang. Ya, Oke, dibelikat siap, di belakang. Siap. Ya, ya. Pak Arifin nanti bisa mampir ke Oten aja Pak, nanti janjian Pak ya. Ya Pak Arifin. Oke, silakan yang lain teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada chatting itu Pak. Oh, ada dari ya. Ya. Ada chatting ya. Pakai mug ya, pakai gelas mug boleh Bu. Ya, Bu Jen boleh. Keramik boleh. Keramik ya. Kasus COVID di mana saja yang di blow? Ya, monggo Pak. Jadi COVID biasanya kan ini seperti Pak Anton. Terus terang saya belum pernah ya. Cuman kemarin dari Pak Anton masuk akal juga di blow di mulut, tapi yang pakai level 2. ya. Di mulut, ditarik napas, ya pakai mulut, buang lagi, tarik napas pakai mulut, buang lagi, sama di daerah hidung, Pak. Ya. Jelas ya, Bu. Hidung disedot, dikeluarin, sedot, keluarin. Leher gimana Pak Dedi? Leher juga di blow nggak Pak? Daerah leher Pak, peradangan. Leher sini sampai badan paling bawah nih Pak. Oh ya, paru-paru ya. Ya. Dari sini sampai bawah. Ya. Itu seperti Trakea. Yeah. Jelas ya Bu Retno Ya. Yang jelas daerah muka pakai nomor 2 dan matanya merem ya Bu. Nanti kalau kena matanya merem, daerah muka, mulutnya celangap sebentar gitu ya. Tapi di blownya pakai nomor 2 aja Bu, yang pelan ya. Oh ya, nomor 2 yang pelan. Iya, itu yang khusus buat muka. Ya, setelah itu tenggorokan ya Bu, tenggorokan trakea sampai ke bawah ya Bu, paru-paru ya Bu. Oke. Nah, Ya, putar begitu. Ya. itu untuk semua jenis COVID ya. Sekarang yang kan varian yang baru sama saja ya. Ya, seri B ya. Ya, sama aja Bu. Masuknya lewat pernafasan dulu ya. Iya. Sama. Ini kalau ada tumor otak ya di atas, dulunya sering mimisen itu ternyata udah diambil. Terus kemarin mau kumat lagi tuh, mau diradiasi atau dioperasi lagi, itu berarti kalau itu masih ragu-ragu ya kita untuk di blow gitu ya. Nah, saya belum ada pengalaman, monggo Pak Dedi. Nah, semua tumor benjolan itu sebenarnya kan dari imun kita turun. Nah, nanti Ibu basic blow tetap lakukan, cuman lebih rutin aja Bu.
kalau boleh saran bisa sehari 2 kali setelah mandi. Nah itu daerah yang lebih dipokokin itu ya fungsi liver, lambung sama ginjal. Nah itu biasanya orang-orang yang kena kanker itu kan orang-orang yang yin Bu, yinnya itu tinggi sekali. Nah itu cocok sekali dengan alat kita kasih terapi yin. Yin. Jadi orang kanker seperti itu kan biasanya orang-orang yang pikiran misalkan gini, mudah cemas ya seperti itu, sensitif dan segala macam ya. Otomatis tubuhnya akan lebih yin daripada yang orang kebanyakan. Berarti tadi di bagian perut sama di apa? Untuk itu? Di meridian Bu, meridian. Ya, meridian sama limatik. Nanti ada ini ya Bu, ada PDF-nya semuanya. Nanti Ibu bisa tanyain Pak. Saya sudah lihat di PDF-nya sih, memang sudah. Oh ya. iya. Kalau yang diabetes itu lewat itu. Kalau diabetes di daerah itu pankreas itu di perut. Ya, pankreas. Nanti di belakang itu ada sebelah kanannya lambung. Itu kan pankreas kecil sekali ya. Sebelah kanan lambung Ibu bisa cari di situ ada gambarnya. Ibu bisa blow di situ. Jadi lewat belakang ya, bukan lewat depan ya? Lewat depan bisa, lewat belakang juga bisa. Lewat belakang lebih ke titik meridiannya, kalau lewat depan lebih ke organnya, Pak. Oh begitu, ya baik. Ya, depan belakang itu sama aja. Cukup 2 menit? Apa harus berapa menit? Kalau misalkan pasien itu bisa kuat, sebenarnya gini, saya pernah coba ya di blow, klimak panasnya, cuma lama-lama jadi anti klimak, jadi nggak panas. Gitu. Ya. Tapi misalkan dia nggak tahan ya 2 menit dulu, nanti ganti tempat lain, ganti situ lagi 2 menit lagi, tempat lain 2 menit lagi. Nanti lama-lama di blow udah nggak sakit itu. Baik. Iya, terima kasih. Itu lakukan tiap hari. Kalau untuk diabetes lakukan tiap hari. Oh tiap hari, ya. Itu susahnya kalau ngeblow meridian sendiri ya, kalau pas nggak ada orang gitu, kan susah kalau. Iya. Dari depan bisa Bu, dari depan bisa. Jadi Ibu bisa ke ulu hati ini ya, ulu hati ini. Nah kalau mau tidur ya 5-10 menit ya, Ibu blow aja di situ. Nanti Ibu bisa cari titik yang paling nyeri. Oh gitu, iya. Jadi Ya, tapi kalau misalkan dalam waktu 1 minggu bisalah 2 kali 3 kali minta tolong siapa untuk ngebul belakang. Oh baik. Ya. Terima kasih sekali. Ya Bu, tambah sehat Bu. Ya. Ada chat dari Bu Delta. Ya. Kalau blow sendiri. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya untuk blow sendiri caranya gimana. Bisa dari arah depan ya Bu. Ya, jadi meridiannya ambil dari arah depan. Ya. Oke, ada yang lain lagi teman-teman, silakan. Ada Pak. Oke, ya monggo, silakan Pak Heru. Untuk penentuan tingkat 1, 2, 3 itu bagaimana Pak? Ya, silakan Pak Dedi. Ya, kalau 1 itu kan bulunya besar, panasnya kecil. 2 itu bulunya kecil, panasnya kecil. Kalau yang 3 bulunya besar, panasnya besar. Nah, nanti kalau untuk terapi biasanya standar terapi yang ketiga, Pak. Tapi misalkan dia nggak kuat, mau pengen nyaman, pakai yang level 1 dulu. Bulu besar, panasnya kecil. Nah, yang untuk kedua biasanya untuk muka, untuk air, untuk anak-anak. Oke. Tapi kalau pengen yang lebih cepat untuk terapi, pakai yang level 3. Yang panas besar, bulunya juga besar. Oke, terima kasih Pak. Ya, jelas ya. Makasih Pak Heru. Ya, sama-sama Pak Heru. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, oke, terima kasih Pak Dedi. Ini penjelasannya lengkap sekali ya. Buat sharing buat teman-teman. Oh iya, terakhir nih, Pak Dedi kan sebagai seorang terapis ya. Apa sih buat Pak Dedi ini Pak tips? Kok Pak Dedi tertarik gitu ya dengan menggunakan iTera, sedangkan Bapak sendiri sudah tahunan ya untuk menolong orang dengan menggunakan skill dan kemampuan yang Pak Dedi miliki sekarang. Apa sih nilai tambah iTera ini buat Pak Dedi gitu? Monggo Pak. Oke, jadi sebelumnya kan kita pakai alat yang bukan dari iTera ya, bukan iTera ya, Pak, alat-alat yang lama. Nah itu saya bandingin, otomatis kan kita ada perbandingan, ada compare ya, dengan penyakit yang sama itu dengan alat yang lama bisa 10 kali, 15 kali terapi ya. Hasilnya sembuh, bagus. Cuman dengan alat ini kok dengan ada cuman 2 kali, 3 kali, maksimal 5 kali kok hasilnya sama gitu ya. Dan itu cepat sekali dan bagi saya itu sadis Pak, bener sadis ya. Kayak misalkan ini ya, kayak apa namanya, jantung koroner ya. Kita pernah tangan orang jantung koroner sampai bersih itu bisa sampai 25 sampai 30 kali terapi.
Nah, dengan alat ini Pak, itu cuma 5-6 kali terapi, dia udah nggak nyeri lagi dan hari-hari itu nggak nyeri. Biasanya orang kalau udah kena koroner capek dikit nyeri, sehari sekali capek dikit nyeri dan segala macam, telat makan dikit nyeri dan segala macam. Nah itu dengan 5-6 kali terapi dia kecapean kemarin tidak ada sakit. Jadi waktu di blow pertama memang sakit ya. Begitu terapi ke-3, 4, 5, 6 di blow dideketin aja 5 cm udah nggak sakit. Itu luar biasa. Sedangkan pakai alat yang lama itu butuh 25 sampai 30 kali terapi. Jadi ini memang membantu Bapak ya dalam memberikan pelayanan hasil ya. Terapisnya sangat membantu bagi pasiennya. Jadi sama-sama diuntungkan. Ya, nah itu ya teman-teman kuncinya. Dan sekarang Aetera ini sudah dalam bentuk Aetera klasik dengan harga yang sangat ekonomis ya. Kenapa? Karena produk alat kesehatan ini ketika Bapak Ibu punya, kita nggak usah belanja-belanja terus gitu ya. Kita tidak minum obat atau suplemen tertentu. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau pakai, ya Aetera itu bisa langsung instan ya, teman-teman bisa gunakan ya. Pasaran Pak. Ya. Mungkin kalau ini kalau yang udah punya alat ini dibuat WA group untuk kesehatan aja, jangan cerita yang lain. Untuk ada kesehatan Pak, pengalaman dibuat admin, ada adminnya sehingga semua yang udah pernah beli alat itu masuk di situ semua dan bisa tukar pengalaman, bukan soal politik. Sharing produk kesehatan ya Pak ya. Bukan soal cerita yang lain. Ya. Pak Abah diperkenalkan sama siapa nih Pak Abah? Pak Sigit. Oh Pak Sigit ya. Oh di Bandung ya Pak ya. Kalau kirim uangnya ke Pak Sigit. Oh iya. Baik. Siap. Ya, satu tambahan lagi Pak Peter. Ya. Silakan. Bagi teman-teman yang udah punya alat ya, itu nanti cuma pegang 3 ini aja Pak. Jadi how to blow-nya Bapak nanti bisa pelajarin. Terus perhatikan durasi blow-nya, itu gampang sekali, sama konsisten Pak. Ya, insya Allah semua penyakit bisa teratasi. Jadi kita bisa lihat seminggu pertama, 2 minggu, di minggu ketiga itu perubahannya udah besar. Walaupun kita nggak punya skill terapi sama sekali, tapi kalau kita udah bisa how to blow-nya udah benar, durasinya kita perhatikan, sama konsisten kita lakukan tiap hari, itu cepat sekali perubahannya. Nah itu ya, konsisten ya Pak Dedi ya. Itu penting sekali. Oke teman-teman ya, gitu ya, nggak perlu harus nunggu orang yang nganter gitu ya ke tempat kesehatan ya. Alat ini bisa kita gunakan setiap hari ya di rumah ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih Pak Dedi ya atas infonya juga ya untuk teman-teman. Dan kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman ya.